Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino, episode ke-43. Rahasia Ki Patih Notokusumo telah terbongkar. Tumenggung Tirtowiguna yang ditugaskan ke Semarang untuk mempererat kembali persahabatan dengan Kumpuni telah mengirim surat kepada Sang Raja di Kartosuro. Utusan yang membawa surat sudah menghadap Sang Raja. Surat segera dibaca oleh Sang Raja dengan seksama. Isi surat Tirtowiguna: Paduka, Tuanku Sang Raja, Abdi Paduka si Tirtowiguna berserah hidup dan mati, bahwa Abdi Paduka ditugaskan untuk mempererat persahabatan dengan Kumpeni telah berhasil. Tuan Kumendur, Tuan Komisaris Prisel, dan Komisaris Tilen sudah menaruh kepercayaan kepada hamba. Hanya satu perkara masih menjadi ganjalan, yakni soal pengangkatan Mas Garendi menjadi raja. Kumpeni mendengar bahwa itu semua ulah Paman Notokusumo. Tuan Kumendur telah mengetahui hal itu sehingga membuat Kumpeni kembali meragukan iktikat baik kita. Hal itulah yang sedikit mengganggu tugas hamba. Maka hamba mengaturkan celaka dalam menjalankan tugas Paduka. Karena hamba abdi kecil, jalan keluar hamba serahkan kepada Paduka. Setelah membaca surat dari Tirtowiguna, seketika Sang Raja marah. Nafasnya tersengal-sengal, mukanya memerah dan kedua matanya melotot. Belum reda amarah Sang Raja, mendadak masuk Tumenggung Wirojoyo yang baru datang dari markas Aryo Pringgoloyo. Sang Raja berkata, "Hai Wirojoyo, si Tirtowiguna baru saja mengirim surat. Ini lihatlah sendiri." Ki Wirojoyo menyembah lalu menerima surat dari Sang Raja. Melihat kemarahan Sang Raja, Ki Wirojoyo gemetar. Wirojoyo belum sempat membaca surat, Sang Raja sudah memberitahu keburukan Patih Notokusumo. Ki Wirojoyo membaca dengan gugup. Setelah membaca, Ki Wirojoyo berkata dengan terbata-bata, "Hamba berserah kepada Paduka. Abdi Paduka si Aryo Pringgoloyo juga menduga demikian." Sang Raja berkata, "Sudah hilang rasa kasihku kepada Paman Patih. Aku bersih, jangan sampai terkena salah. Bagaimana upayaku sekarang?" Ki Wirojoyo berkata, "Jika demikian, Paduka harus merelakan si Paman. Kalau tidak demikian, pasti Paduka ikut menanggung kesalahan." Sang Raja berkata, "Baiklah, segera kirim surat ke Tirtowiguna. Katakan aku sudah merelakan Paman Patih. Semua terserah si Kumendur dan si Komisaris. Kalau bisa dibuang dari tanah Jawa. Jangan sampai membuat keburukan kepadaku." Ki Wirojoyo menyembah dan mundur dari hadapan Sang Raja. Sesampai di luar segera mengirim utusan ke Semarang. Sementara itu di barisan gubuk, Adipati Pati bersiap berangkat ke Toyono untuk menengok Raden Martopuro. Sesampai di Toyono bertemu dengan Raden Martopuro dan Kapitan Singseh. Mereka kemudian membicarakan rencana mengirim surat kepada Ki Patih Notokusumo. Setelah sepakat, mereka segera memberangkatkan utusan. Singkat cerita, utusan sudah menghadap Ki Patih di markas Tlogoji. Waktu itu Ki Patih sedang berbincang dengan para punggawa. Ada Raden Suroloyo, Raden Jayaningrat, Tumenggung Batang, Tumenggung Pemalang, dan Tumenggung Kendal. Juga hadir salah satu anak dari Ronggo Kaliwungu, namanya Wongso Prono. Dialah yang akan dipromosikan menggantikan kedudukan ayahnya yang baru saja tewas. Di tengah perbincangan, mendadak datang utusan dari Pati untuk menyerahkan surat. Para punggawa yang hadir kaget. Surat sudah diterima Ki Patih dan dibaca dengan seksama. Isi suratnya, "Kami haturkan sembah dari Adipati Pati dan Martopuro. Kami beritahukan tugas yang kami emban untuk mengangkat cucu Paduka Raden Mas Garendi sebagai raja sudah kami laksanakan. Sekarang cucu Paduka sudah bergelar Prabu Kuning. Selanjutnya kami serahkan kepada Paduka. Bila Paduka berkenan, sudilah datang ke negeri Demak
dan mendampingi cucu Paduka dalam menjadi raja. Bila Paduka tak berkenan datang, para abdi meminta petunjuk selanjutnya. Ki Patih tertawa dan berkata, "Ini akal-akalan orang gila." Surat segera diberikan oleh Ki Patih kepada para punggawa. Namun di dalam surat tadi ada satu lipatan kertas bertulis yang tak diberikan. Para punggawa hanya membaca surat yang di luar. Sementara itu, utusan dari Kartosuro sudah sampai di Semarang dan bertemu Temenggung Wirtirtowikuno. Surat dari sang raja sudah dibaca oleh Tirtowikuno. Tirtowikuno lalu masuk ke loji untuk menemui Tuan Kumendur dan 2 komisaris. Tirtowikuno menyampaikan bahwa sang raja telah merelakan Patih Notokusumo. Sehubungan dengan ulahnya merekayasa pengangkatan Prabu Kuning, maka terserah kepada Kumpeni apa yang mereka inginkan terhadap Patih Notokusumo. Tuan Kumendur dan 2 komisaris selalu membuat surat balasan. Isinya, jika sang raja sudah merelakan Patih Notokusumo, maka segeralah memanggil Ki Patih pulang. Sebelum pulang, suruhlah mampir di loji dulu untuk bertemu Tuan Kumendur. Setelah selesai berembuk dengan Tuan Kumendur dan 2 komisaris, Tirtowikuno mohon diri. Surat dari Tuan Kumendur dan 2 komisaris segera dikirimkan ke Kartosuro. Singkat cerita, utusan Ki Tirtowikuno sudah sampai di istana. Surat sudah diaturkan kepada sang raja dan dibaca dengan seksama. Sang raja kemudian memerintahkan untuk membuat surat panggilan bagi Patih Notokusumo. Utusan segera berangkat ke markas Ki Patih di Trogoji. Surat segera diaturkan kepada Ki Patih. Ki Patih pun menerima dan sudah membacanya. Ki Patih sangat heran karena surat itu berisi pemanggilan dirinya ke Kartosuro. Dalam surat juga dikatakan bahwa pasukan Cina sudah menduduki Solotigo. Ki Patih diperintahkan agar sebelum pulang mampir ke loji Semarang untuk menemui Kumendur dan 2 komisaris. Ki Patih kaget dan merasa bingung mendengar pasukan Cina telah sampai di Solotigo. Ki Patih kemudian mengundang prajuritnya untuk bersiap pulang. Para prajurit Ki Patih yang tak diundang tapi mendengar pun ikut-ikutan pulang. Banyak bawaan mereka dibuang begitu saja agar perjalanannya ringan. Sebelum berangkat, Ki Patih memanggil para punggawa. Kepada mereka diberi pesan-pesan. Ki Patih berkata kepada Wirodikto, Reksoprojo, dan sang putra Adipati Jayaningrat, "Aku berangkat dulu, kalian tinggal sebentar. Kibarkan bendera di benteng. Kalau aku sudah sejauh 1 perjalanan, kalian segera membubarkan diri. Kalau kalian pergi, biarkan bendera tetap berkibar." Para punggawa menyembah dan menyatakan kesiapan. Ki Patih segera berangkat. Setelah sejauh 1 perjalanan, pasukan yang masih berada di benteng menyusul pergi. Bendera-bendera tetap berkibar di atas benteng. Pasukan Cina mengetahui kalau Ki Patih meninggalkan benteng. Maksudnya mereka akan mengejar, tetapi batal karena mengira di dalam benteng masih banyak pasukan. Bendera-bendera masih berkibar. Sampai lama mereka tidak lagi melihat pergerakan pasukan dari dalam benteng. Mereka pun mendekati benteng dan mendapati benteng telah kosong. Pasukan Cina kemudian membakar benteng Trogoji. Sementara itu pasukan Kartosuro sudah pergi jauh. Setelah beberapa lama berjalan, mereka berhenti di desa Rangkutan. Ki Patih bermalam di desa itu bersama para punggawa. Hati Ki Patih tidak nyaman. Terlebih setelah mendengar kabar sang raja sangat marah. Ki Patih dituduh merepotkan langkah sang raja karena menggandeng orang Cina. Ki Patih semalaman tidak bisa tidur. Hatinya penuh perasaan bimbang. Kalau aku meneruskan mendukung si Garendi dan akan nesta kesudahannya. Karena sudah tersebar rahasia ini. Tak urung pasti mendapat celaka. Kalau si Garendi aku tangkap dan aku serahkan kepada sang raja, sungguh itu perbuatan aniaya. Bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak? Aku harus bagaimana?
Ki Patih semalaman gelisah.